Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Gadot Edi Channel. Kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat pot relief motif kayu akar. Oke, yang pertama yang kita harus lakukan adalah membuat mold atau membuat cetakan dari pasir sungai. Oke, seperti ini. Kita harus membuat dua bagian. Oke, yang pertama sudah saya bagi semen. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita harus memberikan rangka besi. Nah, seperti video ini. Oke, setelah rangka besi sudah siap, yang harus kita lakukan adalah menutup bagian besi dengan semen pasir. Saya gunakan semen pasir ini berbandingan pasir 1 dan semen 1. Oke, kita ratakan ke bagian rangka besi atau rangka kawat. Pembentukan untuk akar ini kita bentuk setengah bulat. Jadi yang jelas untuk bentuknya itu tak harus sama. Oke, setelah tertutup sudah terbentuk, sekarang kita buat motif lubang. Jadi motif ini seakan-akan kayu akar yang sudah busuk atau sudah lama. Untuk membuat lubang ini bisa menggunakan kayu atau lidi, juga bisa menggunakan jari. Oke, setelah sudah setengah kering, kita puas. Selepas itu kita biarkan kering kurang lebih 18 sampai dengan 24 jam. Oke, sudah kering, sudah 24 jam. Kita buka bagian pot yang masih menempel dengan cetakan. Oke, sudah siap. Lepas itu kita bersihkan bagian pot. Nah, sekarang kita bikin penyekat lubang. Nah, kita bikin kayak gini. Ini sebenarnya sangat mudah kawan, kita tidak usah menggunakan kawat jaring, tapi kita cukup menggunakan kawat biasa atau besi. Untuk bagian yang belakang, nah kita tambahkan lagi separuh bulat. Kita ratakan dan kita bentuk seakan-akan seperti batang akar. Oke, lepas itu biarkan kering.
Kalau sudah kering, untuk pengiringan tadi kita cukup 4-5 jam saja. Nah, lepas itu kita buat ajian dan kita kuaskan kepada semua bagian pot. Ini bertujuan untuk membentuk serat kayu. Dan untuk menghilangkan bekas sambungan. Oke, sudah siap, agak kering. Lepas itu kita menggabungkan dua bagian dengan menggunakan tali karet. Jelasnya tidak rata kawan, yang bagian bawah kita ganjal pakai batu atau pakai kerikil, yang selepasnya yang kemudian kita tampal pakai semen, pakai pasir semen. Oke, kita tampal bagian penyambung, baik yang dari luar maupun yang dari dalam. Agar tidak mudah pecah, kita beri bagian penguat, yaitu memakai kawat. Lihat pada video. Ini yang harus kita lakukan adalah baik yang di luar maupun yang di dalam. Ini bertujuan agar penyambung kuat dan tidak mudah pecah. Oke, kita ratakan lagi dan selanjutnya kita bentuk seperti yang sudah siap. Maksudnya itu kita bentuk seperti lubang. Setelah setengah kering kita kuas bagian penyambung. Oke, yang bagian bawah jelasnya tidak rata, yang tadi kita kasih kerikil, kita sambung, kita tampal lagi dengan semen pasir. Kita samakan dengan yang sudah siap. Oke, setengah kering kita kuas lagi dengan menggunakan semen laji. Untuk yang bagian atas kita tambah lagi menggunakan pasir semen berbandingan 1:1. Oke, sudah siap. Kita tunggu pengeringan. Oke, sudah betul-betul kering, kurang lebih 1,5 hari atau 16 jam. Kita cat. Kali ini saya menggunakan cat dasar, yaitu warna putih. Oke, warna putih. Pengecatan untuk corak dasar kita gunakan cat coklat. Tapi pengecatan cat coklat ini kawan, kita harus mengecatnya cat putih dalam keadaan basah. Maksudnya nggak sampai kering cat dasar putihnya. Bila sudah siap, kita buat corak lagi ke bagian serat kayu menggunakan cat hitam. Pengecatan cat hitam ini kita harus berlawanan. Kita tidak boleh turun ke bawah pengecatannya. Kita harus lakukan dengan menyamping. Dengan cara ini maka akan nampak serat-serat kayu. Kita lakukan sampai betul-betul rata. Selanjutnya akan kita lakukan pengecatan menggunakan mowilek atau pelitur kayu. Oke, ini mowileknya. Mowilek ini saya gunakan dengan kode WS 503. Ini penyampuran bukan pakai minyak
tapi ini pakai air. Usahakan pengecatan tidak boleh terlalu kental. Kita harus mengecat dengan campuran air dengan keadaan cair agar lapisan cat ini bisa meresap ke dalam batu. Ingat kawan, dalam pengecatan ini kita harus menggunakan air untuk mencairkannya. Bila kental nanti kesannya itu enggak rata, belang-belang. Kita kuaskan kepada bagian sampai betul-betul rata, termasuk bagian yang berlubang. Oke, yang pertama sudah. Kemudian selanjutnya kita bagi lapisan yang kedua. Agar betul rata. Tapi itu kawan, pengecatan untuk menggunakan mowilek ini kita tidak diperbolehkan terlalu kental karena kesannya akan belang. Kalau memang kurang cukup, kita boleh menggunakan 3 kali pengecatan. Oke, pengecatan sudah siap kawan. Kalau untuk mengkilapkan, bahwa ini memang sudah kilap, tapi untuk mengkilatkan lagi, kita menggunakan mowilek yang transparan. Jadi mowilek itu tidak ada warna, cuma bening aja. Dan untuk pot ini saya aplikasikan dengan mowilek yang transparan, jadi kesannya itu memang betul-betul mengkilap kawan. Kalau kita tidak menggunakan mowilek yang transparan, itu memang mengkilap tapi kurang mengkilatnya itu kurang. Oke, untuk pengkilat ini bermakna pengecatan sudah siap, sudah finishing. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi para pecinta bonsai Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalam, Gatot Edi Channel.